Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Anda harus segera pulih dulu dan saya harus pergi untuk membantu Xiaoyan. Jenny berbaring di pelukan Xiaoyan, melihat kegugupan Xiaoyan padanya. Hatinya dipenuhi dengan manisnya yang tak terlukiskan. Dan sesaat, Jenny berharap adegan ini membeku selamanya dan tak pernah lepas seumur hidupnya. Melihat wajah pucat dan cantik Jenny, Xiaoyan merasakan cinta mendalam Jenny padanya. Dan yang terlintas di benak Xiaoyan adalah pemandangan sejak keduanya bertemu. Dari rasa keakraban saat pertama kali bertemu hingga rasa saling menghormati yang selalu mereka rasakan setelah perkenalan. Dan emosi kedua orang ini melayang-layang antara persahabatan dan cinta. Meski ibarat rintik-rintik hujan ringan usai festival Qingming, ibarat gunung di tengah awan dan kabut. Selalu ada celah kertas di antara mereka. Namun meski belum pecah, dia setipis sayap cangkrik transparan. Dan apa yang tidak mereka duga adalah bahwa penghalang ini akan dihilangkan di medan perang antara hidup dan mati, di mana Yin dan Yang dipisahkan hanya dengan satu langkah. Mungkin begitulah pengaturan takdir. Mungkin hanya ketika Anda menyadari bahwa Anda akan kehilangan sesuatu, barulah Anda bisa mengetahui bagaimana cara menghargai apa yang Anda miliki. Memikirkan hal ini, suasana hati Xiaoyan berubah dengan cepat. Tapi, apa yang terjadi dalam hitungan detik? Xiaoyan menarik pandangan penuh kasihnya dan mengalihkan pandangannya ke medan perang. Pertarungan antara Xiaoyan dan Raja Hitam sudah memanas. Xiaoyan telah melalui cobaan promosi antara hidup dan mati. Selama pertempuran, dia secara alami melepaskan aura pembunuh. Dan harimau Xiaotian emas menjadi semakin kokoh. Bahkan sisi emas yang menutupi tubuhnya bersinar terang, seolah-olah ada api emas menyala. Pada saat yang sama, pancaran darah dari Raja Hitam terkorosi oleh es dan api, dipadatkan dengan semangat juang yang kuat. Dia meledak dengan aura pembunuh yang menakjubkan, meliputi ribuan mil di sekitarnya dalam aura yang menakutkan. Pertahanan Xiaoyan sudah sangat kuat. Setelah dipromosikan menjadi Kaisar Do bintang 6 dan dilengkapi dengan pil pemburu, dia menjadi lebih kuat. Benar-benar setara dengan Raja Hitam yang mengaum. Untuk sesaat, Xiaoyan dan Ratu Hitam bertarung begitu keras, hingga sulit membedakan siapa yang lebih unggul. Pada titik pertempuran ini, itu bukan lagi pertarungan level biasa, dan sudah sulit bagi Xiaoyan dan yang lainnya untuk campur tangan. Sambil menghela nafas secara rahasia, Xiaoyan melambaikan tangannya dan membuat isyarat persiapan, menunggu saat Raja Hitam mengungkapkan kelemahannya. Pada saat itulah, Lei Salong dan Zijing menunjukkan senjata mereka dan menghilang dalam kabut. Kemudian muncul dan menghilang seperti dua ular derik yang terkubur jauh di pasir di gurun. Mereka berdua tahu betul bahwa pertahanan mereka sendiri tidak kuat. Mereka hanya bisa mengintai di kegelapan dan menunggu dengan sabar kesempatan untuk melancarkan serangan paling fatal. Feng Feng tetap seperti biasanya, menyatu dengan angin puyuh, sehingga angin tertiup kencang mengeluarkan suara gemuruh, seperti ribuan pasukan yang berlari kencang, dan seperti tsunami yang melanda angkasa. Kabut hijau berkabut mengalir di sekitar Nan Erming, dan seekor ular piton besar membumbung ke langit, menyelam ke dalam pusaran badai, mencoba menyatu dengan badai dan meledak dengan kekuatan terkuat. Xiaoyan perlahan mengeluarkan penggaris yang berat, dan api surgawi yang membakar memenuhi tubuhnya. Dia melambaikan penggaris yang berat itu dan mengerahkannya dengan dingin ke arah Raja Hitam. Meskipun semua ini terjadi dalam sekejap mata, pada saat ini di langit 12 jenderal Perizeni membawa kekuatan angin dan guntur, seperti guntur yang menembus langit, bergulung dan melonjak, menandai berakhirnya perang. Pegasus di bawah kursi jenderal ditutupi dengan sisik hijau, dengan cahaya suci menyinari seluruh tubuhnya. Dia berjalan di udara kemanapun dia pergi. Fluktuasi kehidupan yang kuat membuat kabut hitam bergulung kembali seolah-olah ia menghadapi musuh. Saat Raja Hitam melihat ini, ekspresi berubah drastis. Skill yang digunakan Jenny begitu kuat hingga mengejutkan.
Menyadari ancaman tersebut, mata darah Raja Hitam dengan cepat terbuka, dan 9 sinar darah ditembakkan secara berurutan, menembus ruang, membelah beberapa tebing batu, dan menghancurkan pegunungan. Tiba-tiba, bintang dan bulan meredup, dan kegelapan memenuhi udara. Namun Pegasus di bawah kursi Cendra Peri sangat fleksibel. Dengan sayap tubuh di tulang rusuknya, dia terus berjalan dan menghindar dalam semangat juang yang saling bersilangan. Terus-menerus melewati Cadara dan secara bertahap mendekati Raja Hitam. Dia mengungkapkan ketidakpedulian dan kekejamannya. Sepertinya dia tidak terpengaruh oleh hati iblis kekosongan. Seni keabadian. Xiaoyan dan yang lainnya menebaknya dengan benar. Ini adalah keterampilan bertarung tingkat lanjut tingkat dunia, tetapi sangat dekat dengan tingkat kuasi suci. Saat digunakan, itu akan terus menyerap sumber energi ribuan mil pohon dan mengubahnya menjadi kekuatan kehidupan yang cocok dengan semangat juang atribut kayu Zeni. Sehingga menggandakan kekuatannya yang membuat kerusakan pada hati dan jiwa yang disebabkan oleh cahaya darah. Sepenuhnya diimbangi oleh kekuatan kehidupan yang kaya dan tidak mampu menyebabkan kerusakan yang efektif. Dalam sekejap mata, Cendra perang telah mendekat dalam jarak beberapa ratus kaki dari Raja Hitam, dan ujung tajam tombak perang sudah memiliki angin dingin. Pertempuran mungkin akan segera berakhir, tebak Xiaoyan sambil melihat ke arah Cendra Pegasus yang sangat tampan. Tepat ketika derap kaki kuda Pegasus terdengar jelas, dan semua orang melihat fajar harapan. Kegugupan Raja Hitam perlahan menghilang dan ekspresi ganas muncul di wajahnya. Dan pemandangan ini terlihat di mata Xiaoyan, sehingga jantung Xiaoyan langsung berdetak kencang. Mungkin situasinya tidak sesederhana yang dia bayangkan, memanfaatkan celah antara Raja Hitam dan Pegasus. Xiaoyan juga bergegas ke jarak yang sama. Ekspresi Raja Hitam juga terlihat di mata Xiaoyan, dan firasat tidak enak juga muncul di hati Xiaoyan. Sebelum semua orang sempat berpikir, perisai darah besar naik ke langit, menyapu Xiaoyan dan 12 Cendra Peri. Jejak darah memenuhi seluruh ruangan, menyembunyikan niat pembunuh yang mengerikan, hingga tanah dipenuhi dengan kekacauan, dan tawa liar Raja Hitam bergema di seluruh langit dengan kebanggaan yang tak dapat disembunyikan. Apa menurut Anda dua skill bertarung utama yang digabungkan menjadi satu hanya memiliki kekuatan dari dua skill bertarung? Trik saya melebihi apa yang bisa kalian sempat bayangkan. Raja Hitam tersenyum arogan, seolah menekan semua emosi itu telah lama dirasakan meledak, dan nadanya penuh dengan kegembiraan yang tak terkendali. Biarkan saya menunjukkan kekuatan sebenarnya. Domain darah, meledak! Mendengar itu, Xiaoyan dan semua orang segera mengubah ekspresi mereka. Sementara semua orang terkejut, Xiaoyan dan 12 Cendra Peri dipisahkan oleh perisai darah, sehingga membuat mereka tampak kabur dan tidak nyata. Seolah-olah mereka berada di dua tempat berbeda dengan Xiaoyan dan yang lainnya. Bahkan sulit bagi jiwa sekuat Xiaoyan untuk menembusnya. Meskipun perisai darahnya tidak besar, panjang dan lebarnya hanya 1000 kaki, tapi sangat berbeda dengan perisai yang dibentuk oleh Xiaoyan. Perisai darah itu seperti kekacauan, mengalir tanpa henti, membentuk dunianya sendiri di dalamnya. Dan dia hanya merasakan dunia ada di dalamnya. Tampaknya ini adalah dunia Raja Hitam, baik pergerakan semangat juang maupun kendali semangat juang telah melambat, seolah-olah berada di lautan berwarna darah. Dan kabut yang ada di mana-mana sangat tebal sehingga membuat orang tidak nyaman. Sekarang Xiaoyan dan yang lainnya berada di luar perisai darah dan hanya bisa samar-samar melihat deru angin di dalam perisai darah. Kemudian cahaya darah segera menutupi dunia di dalam perisai darah dan kabut mengaburkan pandangan semua orang. Menghadapi situasi ini, semua orang merasa cemas dan mengambil tindakan satu demi satu untuk menghancurkan perisai darah. Angin badai yang dibentuk oleh semangat juang memborbadir perisai darah, menimbulkan debu di seluruh langit. Tetapi segera, semua orang dengan sedih menemukan bahwa serangan semua orang seperti batu dan kabut dari perisai darah mengalir dan sepertinya tidak terpengaruh sama sekali.
Tidak perlu menyerang, kita tidak bisa menghancurkannya. Ini adalah sebuah domain. Di dunia dalam domain tersebut, pengguna dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi dapat dikatakan bahwa dia sangat dekat dengan dewa. Mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat, merasa bahwa dunia tidak pernah begitu gelap. Saya tidak menyangka bahwa perpaduan dua keterampilan bertarung Raja Hitam akan menembus batas dan menciptakan domain. Jenny tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Untungnya, ini hanya domain semu. Jika tidak, kita akan menjelaskan semuanya di sini hari ini. Domain! Semua orang tampak bingung. Domain semu itu dekat dengan domain nyata, tetapi jauh dari kekuatan domain. Bedanya domain semu dengan medan nyata adalah yang satu merupakan asal-muasal dunia yang telah disadarinya, dan yang lainnya hanyalah pinjaman dari keterampilan bertarung itu. Jenny menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan Jenny, semua orang menghela nafas lega, kecuali Xiaoyan. Mereka semua teringat legenda yang hampir terlupakan dalam ingatan mereka, dan beberapa harapan muncul di hati mereka. Dikatakan bahwa hanya Kaisar Do dengan 8 bintang atau lebih yang memiliki peluang sangat rendah untuk menyadari domain. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan Doki, dan hanya terkait dengan asal-muasal dunia. Karena hanya dengan mencapai kekuatan Kaisar Do bintang 8 atau lebih, seseorang dapat berhubungan dengan tingkat dunia yang lebih tinggi dan memahami dunia ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga ada sedikit harapan bahwa seseorang dapat memahami domain kekuasaannya sendiri. Namun setelah bencana kuno, tidak ada seorang pun di benua Kaisar Do yang terdengar memiliki domain. Tampaknya dunia ini menolak kekuatan aslinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya menunggu untuk dibunuh? Setelah memahami sifat menakutkan dari domain ini, Xiaoyan menghirup udara dan merasa sangat tidak mau. Meskipun kekuatan domain tidak terbatas, tapi kekuatan Raja Hitam masih jauh dari cukup untuk dikendalikan. Bahkan jika kita hanya domain kuasi. Dengan hati-hati, Jenny menganalisis poin kunci dari kekacauan aliran udara di dalam perisai darah. Jadi, meskipun kita bisa mengendalikannya dari luar, itu tidak bisa dipatahkan. Tapi saya rasa Raja Hitam tidak akan bisa mempertahankannya lama-lama. Percayalah pada 12 jenderal perisai yang terkondensasi dengan energi sumber kehidupan dalam jarak 10.000 mil. Jenny berbicara dengan santai dan mengarahkan pandangannya ke kejauhan. Meskipun dia tidak ingin memberikan terlalu banyak tekanan pada semua orang, dia tidak menyembunyikan kekhawatirannya terhadap Xiaozhan di matanya. Dan penjelasan Jenny membuat semua orang tiba-tiba sadar, dan mereka semakin kagum dengan dunia ajaib ini. Benua Dodi tampaknya telah menyembunyikan terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, apa yang ada di balik kebenaran kuno tidak diketahui dan tidak mungkin untuk dipelajari, tetapi keselamatan Xiaozhan saat ini mempengaruhi hati semua orang. Apakah benar-benar mustahil untuk memecahkannya dari luar? Xiaoyan memandang Jenny dengan secerca harapan yang berlebihan. Kecuali ada kekuatan absolut, domain dapat dipatahkan dari luar. Jika tidak, domain hanya dapat dipatahkan dari dalam. Jenny mengerutkan kening, wajahnya tampak sangat pucat karena khawatir. Lalu, bagaimana kita bisa masuk? Semua orang sudah tidak sabar. Langkah kaki mereka sudah melayang di tanah dan semangat juang mereka pun beredar. Kecuali jika Raja Hitam menyetujuinya, tidak ada yang bisa masuk. Gumam Jenny sambil tersenyum masam. Apapun yang terjadi, saudara-saudara, ikuti saya. Kita tidak bisa melihat Xiaozhan dalam bahaya. Xiaoyan sangat kecewa saat mendengar ini. Wajahnya berubah tajam. Tapi dia tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan penggaris berat lamben tangannya. Pil pemburu, keluarkan! Segera mereka semua meminumnya, kemudian Xiaoyan memimpin semua orang untuk menyerang ke depan. Bagaimanapun saudara mereka berada dalam banyak bahaya di dalam. Tidak peduli apa, mereka harus segera masuk. Meskipun dia mempertaruhkan nyawanya, karena persahabatan tidak memerlukan penjelasan atau alasan. Segera mereka bergegas menuju perisai darah merasa cemas, sedikit tidak berdaya dan sedikit sedih, karena sang pahlawan berada di akhir hidupnya.
Jenny menghela nafas, duduk bersila dan segel tangannya tiba-tiba berubah. Menggunakan semangat juang sebagai segel untuk mengendalikan 12 jenderal peri bertopeng darah. Karena tidak ada harapan untuk menerobos dari luar, mari kita menerobos dari dalam. Karena perisai darah tidak terlalu jauh, Xiaoyan dan yang lainnya tiba dalam sekejap, meledakkan perisai darah dari luar. Wajah mereka berkeringat dengan cemas dan semangat juang mereka hampir terus-menerus dilepaskan, terkoyak oleh kekuatan guncangan, sehingga darah mengalir dari sudut mulut mereka. Saat ini, Xiaozan yang berada di dalam perisai darah juga menderita. Di dalam perisai darah, di tengah raungan tawa liar Raja Hitam, kekuatan cahaya darah meningkat pesat. Setiap pukulan sepertinya membawa kekuatan angin dan guntur, seperti ribuan anak panah yang tajam, menutupi setiap inci ruang di domain tersebut, sehingga tidak ada tempat untuk bersembunyi. Terlebih lagi, suara angin yang ditimbulkan oleh siulan cahaya darah itu seperti ribuan genderang yang ditabuh serempak. Dan suaranya seperti guncangan langit, meledak di dalam hati Xiaozan, membuat semangat juang Xiaozan menjadi sangat tumpul dan tidak mulus. Seolah-olah dia terjebak di lumpur dan tidak dapat melakukan apa yang diinginkannya. Meskipun perisai tubuh emasnya sangat sulit untuk dilawan, tapi darah di tubuh Xiaozan keluar meskipun dia menutupi lukanya dengan satu tangan. Tapi darahnya terus mengalir di sela-sela jarinya, membasahi lumpur di bawah kakinya yang berwarna merah cerah. Setelah kehilangan terlalu banyak darah, Xiaozan merasa lemah. Raja Hitam, saya pasti akan membunuh Anda. Xiaozan meraung dari waktu ke waktu, tapi suaranya saat ini tidak sekuat sebelumnya dan terdengar pucat dan lemah di lapangan. Lambat laun kesadaran Xiaozan mulai kabur dan dia kesurupan. Dia memejamkan mata kuat-kuat, menggelengkan kepala beberapa kali, menggigit bibir berusaha tetap terjaga dan tidak pingsan. Pada saat sama, 12 jenderal peri Jenny harus menanggung dampak cahaya darah selama penerbangan cepat, yang bahkan lebih menakutkan. Namun ke-12 jenderal itu tidak mundur sama sekali. Mereka memegang perisai di satu tangan dan mendekati Raja Hitam selangkah demi selangkah. Tapi meskipun mereka masih berjarak kurang dari 300 kaki dari Raja Hitam, kekuatan mata darah dalam domain darah telah meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui. Cahaya darah keluar dari menembak secara intensif pada perisai hijau yang tingginya setengah manusia. Dengan setiap benturan, bayangan perisai dari 12 jenderal peri menjadi redup secara bersamaan. Dan niat membunuh yang mengerikan yang masuk ke dalam tubuh mereka terus-menerus merusak esensi kehidupan dan terkuras habis. Dan warna pelindung pohon anggur dari 12 jenderal peri menjadi semakin gelap, bahkan hampir mendekati ilusi. Sepertinya bahkan 12 jenderal peri tidak bisa melawan Raja Hitam, gumam Xiaozan dan merasa kecewa dalam hatinya. Tepat ketika gumam Xiaozan jatuh dan Raja Hitam menunjukkan ekstasi di wajahnya, Jenny yang berada jauh dari perisai darah memuntahkan seteguk darah, tetapi senyuman muncul di wajahnya. Perisai dari 12 jenderal akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan meledak di bawah cahaya darah, berubah menjadi titik-titik cahaya hijau yang melayang di udara. Segera setelah perisai hijau dipatahkan, ke-12 jenderal peri membungkuk dan bersandar, menyerupai busur. Mereka mengisi lengan kanan mereka dengan kekuatan, dan seluruh tubuh mereka berubah menjadi titik-titik cahaya hijau dari bawah ke atas. Menyatu dengan perang tombak dan kemudian berjuang untuk mengangkat tangannya. Kemudian tombak perang di tangannya terlempar keluar. Segera tombak itu memancarkan cahaya yang sangat terang dan langsung menembus ruang. Dia mencurahkan seluruh energinya hanya untuk satu serangan, sehingga serangan ini pasti bisa menghancurkan bumi dan memiliki kekuatan pemusnahan. Terlebih lagi, jaraknya hanya kurang dari 300 kaki dari Raja Hitam, dan siapa yang menang akan ditentukan dalam pukulan ini. Kejam, cepat, akurat, dan dengan waktu yang tepat, tidak ada yang bisa membayangkannya, termasuk Raja Hitam yang membuat wajah Raja Hitam segera menjadi gelap. Tapi mata Xiaozan berbinar. Dia tiba-tiba terbangun dari linglungnya dan menyaksikan kemajuan pertempuran. Jenny mengumpulkan semua kekuatannya dan dalam jarak dekat tidak ada yang bisa bereaksi sama sekali.
Kedua belas tombak perang itu tiba-tiba dalam sekejap, dengan kecepatan yang mencengangkan, menyebabkan seluruh domain darah menjadi sunyi seketika. Bahkan selai daun yang berkukuran dan tiba-tiba berhenti 3 kaki di atas tanah. Untuk pertama kalinya, pancaran darah sangat lambat sehingga Xiao Zhan dapat dengan jelas melihat seluruh lintasannya. Keterampilan bertarung yang sangat kuat, kecepatan yang sangat menakutkan. Saat kecepatan mencapai titik ekstrim, dapat melakukan perjalanan melintasi waktu. Ternyata itu benar. Xiao Zhan sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya sejenak. Bahkan Raja Hitam yang berada dalam domain darah memiliki rasa penindasan yang sangat menakutkan. Kemudian, banyak kabut hitam di sekitar mata darah dan tubuh besarnya menjulang. Terlihat sangat ganas, tetapi tidak satu pun dari ini dapat menghentikan tombak perang yang datang dari udara tanpa kecelakaan apapun. Tombak perang itu langsung menembus kabut hitam dan menembus tubuh besar Raja Hitam. Dibandingkan dengan tubuh besar Raja Hitam, tombak perang dengan panjang lebih dari 2 kaki ini sebenarnya bukan apa-apa. Tapi ekspresi dari Raja Hitam memberitahu Xiao Zhan dengan sangat jelas bahwa kekuatan tombak perang ini jauh lebih besar daripada Raja Hitam yang mengaum, yang tingginya 10.000 kaki. Jadi tombak itu bahkan lebih kuat. Saat ini tombak perang menusuk hampir tanpa akar sehingga Raja Hitam yang mengaum meraung kesakitan. Kabut hitam menyelimuti tubuhnya, pembuluh darahnya terlihat dan terdengar ceritanya merobek langit. Karena saat tombak perang menembus tubuh, dia meledak dengan cahaya hijau yang sangat terang. Dan sebuah roda besar tiba-tiba muncul di belakang Raja Hitam. Dengan jejak terukir di atasnya penuh dengan kesederhanaan kuno dan perubahan sejarah. Nafas kehidupan mengalir tanpa henti di kabut, seolah-olah ada gejolak dalam kehidupan. Inilah roda kehidupan Raja Hitam. Bagaimanapun, setiap orang mempunyai roda kehidupan. Lintasan kehidupan akan meninggalkan jejak pada roda kehidupan setiap tahunnya, hingga roda kehidupan tersebut penuh dengan bekas luka, dan runtuh total adalah kematian. Kedua belas tombak perang tersebut benar-benar dapat memaksa keluar roda kehidupan Raja Hitam. Jadi ini sungguh tidak dapat dipercaya. Terlebih lagi ada 12 ukiran baru pada roda kehidupan ini, yang kedalamannya beberapa inci dan masih memiliki sedikit warna hijau, yang menyebar secara sembarangan. Meskipun kedua belas tombak perang itu perlahan menghilang, tapi kedua belas goresan itu terus menyebar, berubah menjadi retakan dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat retakan itu saling bersilangan dan perlahan meluas ke seluruh roda kehidupan, dilihat dari kejauhan roda kehidupan mulai retak dengan 12 kaki sebagai titik pusatnya. Saat retakan semakin meluas, penampilan Raja Hitam mulai menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kulit elastisnya segera menjadi kering dan tersentak-sentak seperti seorang musafir yang telah berjalan di gurun selama bertahun-tahun. Seolah-olah sudah bertahun-tahun berlalu, karena vitalitasnya diambil dengan kejam. Punggung bungkuk, pelipis putih beku, langkah terhuyung-huyung dan canggung, dan perubahan mendadak dalam penampilan Raja Hitam mengejutkan Xiao Zhan, sehingga dia benar-benar tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Raja Hitam tidak pernah membayangkan bahwa kedua belas tombak perang akan memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan, dan dia sangat terkejut hingga nyawanya hampir habis. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kematian begitu dekat, sehingga dia ketakutan. Kemudian, dia menarik tangannya ke dalam kehampaan, dan matahari berdarah muncul di langit. Seperti nyala api berdarah, menghilangkan setiap jejak warna hijau darinya. Setelah mengekstraksi sejumlah energi hijau, wajah Raja Hitam menjadi lebih cerah. Mau tidak mau dia merasa sangat gembira dan berpacu dengan waktu untuk meningkatkan kecepatan ekstraksi energi hijau. Namun perlombaan waktu sangatlah kejam. Apakah tanaman hijau dapat dihancurkan sebelum roda kehidupan runtuh? Yang terkait dengan kehidupan dan kematian Raja Hitam. Namun gangguan dari Raja Hitam memberi Xiao Zhan kesempatan untuk bernafas dan kesempatan bagus untuk menyerang. Xiao Zhan menarik nafas, mengumpulkan energi bertarungnya, dan hendak menyerang Raja Hitam dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba,
Sedikit tanaman hijau melayang di depan Xiaojan, berubah menjadi sederet kata, lalu melayang ke udara tanpa meninggalkan jejak. Berusahalah sebaik mungkin untuk merobek ruang di depan roda kehidupan. Yang muncul dalam warna hijau adalah baris kata di atas. Meskipun Xiaojan tidak tahu apa artinya, dia tidak meragukan Jenny, jadi dia menyeret tubuhnya yang patah. Xiaojan mengumpulkan sisa kekuatannya dan bergegas menuju Raja Hitam seperti kilat. Dia melompat ke udara, meninju dengan kedua tinjunya yang seperti guntur, menciptakan momentum yang tak tergoyahkan. Setelah mengerahkan seluruh kekuatan mata darah untuk melawan roh hijau, Raja Hitam menjadi lemah. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menyerang dengan pukulan terpisah dan memblokirnya dengan satu pukulan. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati. Jadi Raja Hitam secara alami akan bertarung dengan seluruh kekuatannya dan gaya tinjunya sekuat singa. Sebelum domain darah hancur, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Tapi Raja Hitam tidak pernah menyangka bahwa ketika tinju Xiaojan datang dan hendak bertabrakan dengan tinjunya sendiri, Xiaojan tiba-tiba mengubah tinjunya menjadi cakar dan merobeknya ke dua sisi, sehingga ruang hitam menderu dalam turbulensi. Meskipun dalam domain darah beradab, ketahanan ruangnya begitu besar, sehingga Xiaojan hanya bisa merobek celah kecil dengan seluruh kekuatannya. Dan dihadapkan pada pukulan keras yang menderu-deru dari Raja Hitam, Xiaojan tidak dapat mengelak. Namun setelah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Jenny, Xiaojan merasa puas, dan dia menghadapi pukulan dari Raja Hitam sambil tersenyum. Karena satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiaojan saat ini adalah mengubah energi bertarungnya menjadi baju besi, dan nyaris tidak melindungi tubuhnya. Namun saat dia terkena pukulan keras dari Raja Hitam, Xiaojan masih terlempar jauh, dan darah di mulutnya melonjak membentuk bola darah, kemudian mengenai perisai darah, lalu memantul kembali. Ayo, jatuhkan dengan keras ke tanah. Tepat ketika melihat tingkah laku Xiaojan yang tidak biasa, itu juga membuat Raja Hitam sangat bingung. Namun melihat retakan tak mencolok yang dirobek oleh Xiaojan, kegelisahan yang kuat muncul di hatinya tanpa alasan. Meskipun retakan kecil itu tidak cukup untuk menghancurkan domainnya, tapi itu tidak bisa dijelaskan. Kenapa retakan itu selalu terasa menyembunyikan perasaan yang membuat jantungnya berdebar-debar. Tepat ketika Raja Hitam merasakan ada yang tidak beres, sebuah cahaya hijau menyala keluar dari celah itu, dan di depan cahaya hijau, ruang yang terkoyak oleh retakan tiba-tiba menjadi rapuh seperti selembar kertas. Kemudian, tanpa ketegangan apapun, cahaya hijau itu meledak di udara dan memancarkan cahaya dingin di udara. Setelah melihat lebih dekat, Raja Hitam langsung ketakutan setengah mati, karena cahaya hijau ini jelas merupakan cincin mimpi abadi milik Jenny. Setelah cahaya hijau berhenti sejenak di udara, kemudian dia tiba-tiba berakselerasi seperti kilat dan melewati intersepsi tinju berat dari Raja Hitam. Kemudian melewati penghalang lapisan kabut hitam dan memotong mata besar yang berdarah itu. Jenny menggunakan cahaya hijau sebagai panduan dan Xiaojan sebagai pelengkap. Saat cahaya hijau menembus kehampaan dan dengan cerdik membuat gerakan mematikan di domain darah. Jadi langkah pembunuhan ini menentukan nasib Raja Hitam dan menentukan hasil pertempuran ini. Sekarang, mata berdarah itu pecah sehingga darah menyembur keluar seperti air mancur yang menyebabkan Raja Hitam terluka parah. Dia terus menutupi dahinya dan berguling-guling di tanah dengan teriakan yang bergema di seluruh langit. Bagaimanapun, setelah dia melakukan dua keterampilan bertarung utama tersebut, dia telah menghabiskan semangat juang dan energi kehidupan. Sekarang, mata darah Raja Hitam rusak, dan semangat juangnya juga menipis, sehingga darah yang tak ada habisnya merusak setiap bagian tubuhnya. Seluruh tubuhnya tergores dan nanah yang menjijikkan mengalir. Rasa sakit yang hebat membuat Raja Hitam, karena dia tidak mampu menahan energi hijau dari roda kehidupan. Tanpa perlawanan dari Raja Hitam, tanaman hijau membentang tanpa hambatan apapun. Dan roda kehidupan tergantung tinggi di langit tampak redup dan tertutup retakan seperti jaring laba-laba, seperti bebatuan yang terkikis oleh angin.
jelas sekarang dia telah mencapai akhir hidupnya. Dalam sekejap mata daging dan darah Raja Hitam menjadi layu, seperti kayu bakar kering. Dengan hanya lapisan kulit tua yang menutupi tulangnya, membuatnya tampak mengerikan dan menakutkan. Setelah Raja Hitam kehilangan sejumlah besar energi hidupnya, Domain Darah telah kehilangan kekuatan untuk mendukungnya. Selamatkan Shozan, gunakan seluruh kekuatan Anda untuk menyerang roda batu yang merupakan roda kehidupan Raja Hitam. Begitu Domain Darahnya rusak, Jenny buru-buru mengingatkannya, dan segera setelah dia selesai berbicara, seteguk besar darah muncrat dari mulutnya. Memanfaatkan efek ajaib dari pil pemburu, Jenny mengerahkan kekuatan dari keterampilan bertarung ini, dan akhirnya membuat langkah tegas. Tepat ketika pil pemburu berada dalam tahap lemahnya, di sekujur tubuhnya juga kelelahan. Dan melihat kemenangan datang, dia tidak bisa lagi bertahan. Setelah mendengar ini, semua orang segera bergegas menuju roda kehidupan tanpa penundaan, dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Cahaya bintang merobek langit, api berkobar, badai mengamuk tanpa ampun. Gas beracun menyebar di langit, dan petir menghancurkan harapan terakhir dari Raja Hitam. Sehingga matanya terlihat putus asa dan tidak mau, seolah-olah dia telah kehilangan segalanya. Lagi pula yang kuat memiliki martabat yang kuat. Bahkan jika mereka mati, Raja Hitam tidak mau jatuh ke tangan semut. Namun Raja Hitam segera dengan sedih menemukan bahwa runtuhnya roda kehidupan dengan kejam merampas haknya untuk menghancurkan diri sendiri. Segera, roda kehidupan hancur berkeping-keping di seluruh langit dan kembali ke kehampaan. Saat pecahan terakhir roda kehidupan menghilang, tubuh besar Raja Hitam yang mengaum jatuh dengan lemah ke tanah. Dengan punggung menghadap tanah dan wajahnya menghadap ke langit. Dia dikalahkan oleh beberapa semut, namun kemudian lengannya terjatuh terkulai. Matanya patah dan tak bernyawa. Darah yang muncrat dari mata darah mewarnai bumi menjadi merah dan mengalir ke sungai kecil. Sekarang hanya ada mayat dingin dari Raja Hitam di seluruh hutan belantara. Segera Xiaoyan menoleh menatap semua orang dan berkata kepada semua orang, "Semuanya harap pulih di tempat sampai periode lemah dari pil pemburu berlalu." Meskipun Jenny tidak terluka parah, dia hanya dalam tahap lemah setelah kekuatan pil pemburu habis karena konsumsi energi pertempuran yang berlebihan. Xiaoyan segera lega, seolah merasakan tatapan prihatin Xiaoyan. Dua awan merah melayang di wajah Jenny yang membuatnya tampak sedikit malu. "Saudari Jenny, Anda sungguh luar biasa." Mata Yiying penuh dengan kekaguman. "Saya tidak menyangka bahwa wanita tertua akan menjadi wanita seperti itu." Xiaoyan berbaring di tanah dengan anggota tubuh terentang, menghirup udara yang sedikit panas di hutan belantara karena dampak bencana masih melekat di hatinya. Wanita tertua benar-benar menyembunyikan rahasianya. Jika dia mengambil tindakan, dia akan menjadi mesin pembunuh. Feng Feng juga sangat terkesan. Bagaimanapun setelah pertarungan hidup dan mati ini telah memperpendek jarak di antara semua orang. Dan mereka menjadi jauh lebih santai saat berbicara dan mereka tidak sekaku sebelumnya. "Kenapa Anda tidak ingin melihat? Apakah jarahannya cukup bagus?" Jenny merasakan kekaguman dari semua orang, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. "Itu hanya karena keterampilan bertarung dan senjata dari keluarga Zen." Begitu Jenny mengatakan ini, semua orang segera membuang kekaguman yang membuat Jenny merasa tidak nyaman. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.